Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan tes alat anti beku atau ethylene glycol seperti ini. Ini ada pelampungnya yang bisa bergerak sampai angka 50% ya. Ini adalah nilainya. Jadi kandungan ethylene glycol di sini berdasarkan persen dari 30 sampai 50%. Ini alat made in Japan. Oke, seperti ini. Ini ada angkanya dari 30 sampai 50%. Perbandingan air radiator dan ethylene glycol. Dan di sini adalah titik didihnya menggunakan tutup radiator 1,0 bar. Dia akan naik sampai 125 derajat untuk titik didihnya. Jadi semakin banyak ethylene glycol maka titik didihnya akan semakin naik. Nah, jadi seperti itu saja simpelnya. Contoh seperti ini, 30% ethylene glycol, maka titik didihnya tadi sekitar di 125 derajat, dan 125 derajat Celcius di 35% ethylene glycol. Ini alat yang simple saja. Ini adalah coolant yang akan tes merek Honda dan satu merek Yamalup, di mana Yamalup ini ada 40% kandungan dari ethylene glycol sesuai spesifikasinya. Dan untuk merek Honda ini tidak ada speknya ya, jadi nanti akan kita tes berapa persen sih kandungan di ethylene glycol di coolant Honda. Dan satu lagi, selain menggunakan ethylene glycol, ada juga yang menggunakan propylene glycol. Bedanya lebih mahal propylene glycol dan kandungan racunnya lebih rendah dibandingkan ethylene glycol. Tapi untuk kualitas tetap ethylene glycol yang terbaik dibandingkan propylene glycol. Teman-teman bisa searching untuk mengetahui lebih jauh tentang ethylene glycol dan propylene glycol. Nah, seperti ini. Ini yang dibeli di online, tidak tahu asli atau palsu. Kita buka dulu segelnya. Cairannya berwarna hijau. Untuk warna sih macam-macam, ada hijau, merah, sesuai merek-merek dari produsen yang mengeluarkan coolantnya. Dan kita buka yang Yamaha. Yang Yamaha nya tulisan 40% konsentrat, yang artinya 40% itu ethylene glycol. Sisanya 60% nya ialah air murni, bukan air keran. Seperti ini. Untuk warnanya akan kita cek juga. Ya, warnanya nih sama-sama hijau. Cuman bedanya untuk yang Yamaha ini agak ya hampir mirip ya, cuman mungkin lebih hijau yang Yamaha atau Honda. Kepekatan warnanya agak sedikit berbeda saja. Oke, selanjutnya kita akan langsung ukur saja. Nah, nanti bisa teman-teman baca langsung sendiri. Oke, kita akan mengukur dari Yamaha Loop dulu ya. Oke. Kita ukur ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, jarumnya menunjukkan ke 40%, jadi sesuai dengan speknya punya Yamaha, sekitar 40% banding 60 ya. Untuk konsentratnya atau ethylene glycolnya sekitar 40%. Ini udah sangat bagus ya. Nah, jadi didihnya sekitar 127 ya untuk coolant ini jika menggunakan tutup radiator 1,0, karena tutup radiator juga mempengaruhi tekanan. Oke, ini 40%. Oke, tekatkan lagi ya, sekitar 40% persis. Nah, ini.
ya, jadi 40% ya, benar sesuai yang diiklankan, dan titik didihnya berada di sekitar sini 127. Ini agak miring saja sih sebenarnya, kalau lurus ya pas 40%, dan di 127 untuk titik didihnya derajat Celcius. Jadi semakin banyak ethylene glycol maka semakin dingin itu radiator jika sistem pendinginannya normal. Kita 2 kali kita tes lagi, siapa tahu error ya. Masih di 40% untuk kandungan ethylene glycolnya ya. Ya, bisa teman-teman baca langsung indeksnya di sini 127 derajat, dan ethylene glycolnya di 40%. Lalu akan kita tes di coolant punya Honda ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bulannya tadi sepertinya tidak sampai ya di angka 30. Kita ulang lagi sampai penuh, coba ya. Ini pelampungnya udah lurus ya, pelampung yang tengah itu, dan kandungannya mendekati 30 tetapi tidak sampai 30, mungkin ya sekitar 25an ethylene glycolnya, tidak sampai 30 ya. Jadi secara teori ya teman-teman bisa baca sendiri seperti ini. Di bawah 30 titik didihnya jadi sekitar di bawah 120 derajat. Kita akan ulangin lagi, siapa tahu salah. Oke, ini udah full nih, maksimal pelampung udah berada di tengah, dan kandungan hanya mendekati 30 tetapi tidak sampai 30 ya, mungkin di sekitar 28% konsentrat atau ethylene glycolnya ya, tetap di bawah, tidak sampai. Oke, teman-teman bisa pauskan jika ini ragu terhadap penilaian ini ya. Oke, tidak sampai 30. Jadi semakin banyak ethylene glycol, teorinya ya tadi semakin dingin itu air radiator jika sistem pendinginan berjalan normal. Ya, jadi teman-teman bisa nilai sendiri mana yang lebih baik. Itu saja review saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.